Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad wa alihi Muhammad. Bizikni ilma warzuqni fahma. Oke, saya share dulu. Empat ya. Sudah tampil? Sudah, Pak. Oke. Nah, kita masuk ke sesi 13. Berarti 4 sesi lagi kita ujian ya. Kalau dihitung-hitung, kalau dihitung-hitung sesi 14 habisnya itu di akhir Januari. Nah, awal Februari kita ujian. Jangan takut izinnya biasa saja karena dia open book tetap ya. Nah, kita topiknya adalah diferensial tambah derivatif. Derivatif setiap kita belajar diferensial, maka derivatif akan muncul atau teori turunannya. Turunan satu, dua, dan sebagainya. Seperti itu. Oke. Nah, sebagai pembuka, selagi temannya belum datang, nah, saya buka wacana dulu ya. Jadi, yang kita kejar itu adalah passion atau kegemaran ya. Kita gambarnya seperti apa? Nah, beda-beda, setiap orang beda-beda. Ada yang video buat video gitu ya, atau ada yang menggambar. Kemudian ada ibu-ibu, atau ini bapak-bapak nih, bapak-bapak yang suka plantation ya, berbunga-bunga gitu ya. Kemudian ada yang suka memahat atau engineer gitu ya. Jadi setiap orang itu akan berbeda-beda. Kemudian ada juga orang yang suka memasak ya, baik laki-laki atau perempuan. Sekarang lagi tren ya, Master Chef Indonesia. Kemudian dari sana maka fashion itu kata Oxford University kamusnya ya, yaitu menderita. Nah, kalau kita ingin sesuatu dulu, maka kita harus menderita dulu atau berkorban dulu ya, sacrifice, sacrifice. Jadi kalau ingin sesuatu, ya berkorban dulu. Maka kalau udah berkorban, maka kita gemar, maka kita suka. Makanya kerjakan apa yang kita suka dan cintai apa yang kita kerjakan itu. Begitu juga dengan kuliah ini, walaupun kita tidak suka, ya gimana lagi? Minimal kita memiliki keinginan ya. Kita mengetahui apa yang penting bagi diri kita ya. Misalnya kita passionnya oh, jualan, tapi pendidikan penting juga. Nah, seperti itu. Ini dari saya ya, pengalaman dari saya. Saya kerja di rumah sakit, tapi passion saya ngajar. Kenapa? Karena saya dapat dua, dapat ngajar dan dapat uang. Nah, gitu. Yang penting apa yang penting bagi rekan-rekan semuanya? What important to you? Itu pembuka saja sebelum rekan-rekan yang lain mau nggak ada yang tambah ya. Oke, ini adalah materi sambungan yang kemarin. Kita belajar teori kemarinnya ya. Sekarang kita belajar prakteknya. Ada 4 yang akan kita bahas pada hari ini ya. Tapi ini tetap berdasar pada sesi sebelumnya, sesi 12. Pertama kita belajar elastis, kedua marginalitas, ketiga adalah gabungan dari satu dua ini, dan keempat juga gabungan dari satu dua ini ya. Tapi teori asalnya tetap di pertemuan sebelumnya. Oke, lanjut. Pertama kita mempelajari elastisitas. Apa itu elastisitas? Nah, seperti karet ya. Karet, nah karet dia dari bulat menjadi bisa dielastiskan, bisa diperbesar, bisa diperkecil, elastis. Itu juga dengan angka, terutama kita kaitkan dengan ekonomi dan bisnis, bisa dia mengecil, bisa dia membesar, bisa dia menurun, bisa dia meninggi. Konsepnya sama, saya jelaskan bahwa konsep ini berasal dari konsep diferensial di sisi sebelumnya dan derivatif turunan. Ya, oke. Kemudian apa definisi dari elastis atau elastisitas? Yaitu pertama ada beberapa definisi. Definisi pertama yaitu para pengaruh perubahan harga. Nah, jadi jika harga naik, maka jumlah barang yang diminta juga akan berubah, naik atau turun. Nah,
Jadi misalnya jika harga naik, jumlah barang tidak bertambah, tidak berkurang, berarti tidak elastis harga itu, gitu ya. Apa misalnya kita jual batu, gitu ya, batu di tepi jalan, harganya naik atau turun, nggak ada yang minta, nggak ada yang nawar, gitu ya. Nah, berarti tidak elastis. Yang kita cari adalah elastis, karena judulnya elastisitas. Oke, definisi yang kedua yaitu tingkat kepekaan atau tingkat perubahan. Semakin peka, semakin responsif, semakin cepat berubah suatu barang, suatu harga terhadap gejala ekonomi, maka akan menyebabkan perubahan pada gejala ekonomi yang lain. Ya, jika faktor X1 berubah, maka Y-nya juga akan berubah. Oke, elastisitas pada sisi ini yang dibahas adalah ada tiga ya. Elastisitas permintaan atau demand ya, demand atau kita singkat D ya, elastisitas penawaran atau supply atau S ya. Ingat ya, demand itu apa? Kalau lupa dibaca-baca lagi. Demand permintaan, tapi saya lanjut ya, bisa dibaca. Kemudian elastis produksi. Produksi apa? Kita production ya, P. Kita singkat dengan P nantinya. Jadi saya menyingkat agar mempercepat uh, proses belajar mengajar kita. Oke, permintaan dan penawaran suatu barang bersifat. Nah, ada tiga, elastis, ya. Tadi saya sempat bilang elastis ya. Elastis itu apa sih, gitu ya? Nah, ini jika rumusnya seperti ini, jika ditemukan rumusnya seperti ini, yaitu kapan? Jika harga barang atau kita singkat P berubah sebesar persen tertentu atau n persen, maka nilai permintaan atau penawaran ya, ini kita jadi dalam topik ini kita langsung D sama S, demand and supply. Jadi jika harga naik n persen atau x persen, maka permintaan atau nilai penawaran akan berubah sebesar x persen, yang mana nilainya lebih besar dari harga barang. Nah, kita contohkan nanti. Ini teori saja dulu ya. Oke. Itu disebut dengan elastis. Nah, jika tidak elastis, gimana? Disebut dengan inelastis lawannya. Lawannya adalah lebih kecil ya. Nanti saya akan memberikan PDF ini agar bisa sebagai bahan belajar. Inelastis adalah lawan dari elastis gitu ya. Oke. Ini bisa dibaca nantinya. Yang jelas kebalikan dari elastis adalah inelastis. Nah, yang ketiga adalah sama atau nol. Kalau ini kan lebih kecil atau lebih besar. Jika nilainya sama antara kenaikan P sama dengan kenaikan Q, maka hasilnya nol, disebut uniter. Ya. Kalau dia sama-sama naik, berarti berhubungan positif. Ingat-ingat ya. Tapi jika P-nya naik, tapi Q-nya turun. Nah, ingat lagi ya, berarti berhubungan negatif, gitu ya. Berhubungan terbalik. Nah, kalau positif berhubungan searah, seperti itu. Oke, ini sebagai pembuka, ini teorinya bisa dibaca. Langsung aja dipotong saya nanti kalau ada keraguan. Oke, lanjut. Ini siapa yang belum masuk? Saya lihat dulu, nggak ada. Nah, tadi kan ada tiga nih. Kita masuk elastis yang pertama. Elastis permintaan. Demand elastis. Oke, definisinya adalah besarnya jumlah permintaan barang akibat adanya perubahan harga. Ya, jika Q naik, maka di sini teorinya adalah P juga akan naik. Nah, atau begitu juga sebaliknya, atau disebut juga ceteris paribus. Itu juga sebaliknya.
Misalkan jika harga atau P naik 1%, ya, maka jumlah barang yang diminta juga akan naik 2%. Jadi kenaikannya ini 1% dan ini 2%. Ini disebut dengan positif tadi ya. Jika ini sama-sama naik ya, sama-sama naik, maka P-nya juga akan naik. Nah, ini disebut dengan elastis ya, elastis. Atau kebalikannya, jika Q turun, P naik, nah, maka ini tetap elastis, tetap disebut elastis, tapi elastisnya berhubungan negatif. Nah, ini juga elastis, tapi hubungannya itu positif karena dia searah. Oke, lanjut. Rumus. Nah, kita selalu dengan rumus. Bagaimana kita gambarkan fenomena ekonomi sosial dalam bentuk rumus seperti ini. Elastisitas rumusnya gini ya, seperti N besar yang panjang tidak sama panjang. D ini diferensial ya, atau rumus derivatif nantinya. D ingat ya, D di sini bukan demand tapi diferensial atau perubahan. Nah, perubahan itu bisa dari rendah ke tinggi atau tinggi ke rendah, diferensial. Kali eh, diferensial QD bagi diferensial P atau harga kali P per QD. QD ini beda dengan diferensial QD. Nah, seperti apa nantinya? Yang jelas ini bisa dibaca nantinya. Seperti apa akan kita praktekkan dengan, tunggu, keterangan dulu ya. QD adalah apa itu tadi? Diferensial. Kalau dia pakai D, diferensial ya. Tapi kalau QD saja fungsi permintaan. Kalau P harga, price. Nah, itu yang perlu diingat di rumus ini. Oke, selanjut. Contoh soal. Permintaan suatu barang, ya misalnya barangnya apa ya? Mobil. Kita buat mobil. Dicerminkan oleh kurva atau fungsinya seperti ini. Q sama dengan 4 kurang P. Nah, pertanyaannya adalah, hitunglah elastisitas permintaannya pada tingkat jika diketahui harga atau P3 dan tingkat permintaan atau Q atau quantity 3 juga ya. Mari kita lihat bagaimana hasilnya. Bagaimana apakah elastis atau tidak. Oke. Jadi elastis tadi itu yang jelas lihat angkanya. Kalau dia besar dari 0 itu walaupun hasilnya plus atau minus itu artinya adalah arah ya, arah positif sama-sama naik atau arah negatif sama-sama berbalik arah ya. Oke, yang jelas hasilnya besar dari 0 walaupun itu positif negatif maka elastis. Nah, seperti itu. Kita contohkan seperti ini. Nah, ini fungsi awal ya, masih ingat? Maka kita turunkan fungsi ini. Q4 kurang P. Ya. Nah, kita turunkan seperti apa jadinya? Nah, fungsi turunan pertamanya adalah tetap pakai titik. Ya, petik, tanda petik. Tapi kita menggunakan kaidah diferensial dulu. DQ bagi DP. Nah, dia menjadi -1. Ya. Kalau diturunkan, kalau ini diturunkan, maka dia akan, sorry, kalau dia diturunkan maka menjadi -1 ya. Kenapa -1? Karena angka akan hilang ya, P juga akan hilang ya, karena nggak ada lagi. Kalau kecuali dia pangkat 2, pangkat 3, maka masih banyak turunannya. Karena ini fungsi awal, turunan pertamanya adalah tanda minus lagi ya. Nah, gitu. Itu maksudnya. Kalau tanda minus berarti kita jadikan konstantanya 1 seperti itu. Oke, lanjut. Nah, pertanyaan tadi, saat P3 maka Q-nya gimana? Oke, saya hapus dulu. Q-nya yang mana ya? Nah, ini Q-nya. Ya, kita masukkan saja. Q-nya adalah 4. Oke ya. Nah, P ini kita kita jadikan
3. Oke, ini salah nih. Q 4 kurang P. Kita balik. Ini Q 4 kurang P. Q. Oke, salah tulis saya. Ini 3. Berarti ini 1 ya. P-nya adalah kita ketahui 3 tadi ya. Maka Q sama dengan 1. Oke, lanjut dulu. Nah, dan rumus P, kita mencari P lagi. P 4 kurang Q. Maka 4 kurang 3 sama dengan 1 ya. 1 ya. Seperti ini. Nah, kita telah dapat P, nilai P adalah 1. Oke, mari kita masukkan ke dalam turunan pertama ya. Ke dalam rumus elastisitas permintaan. Oke, saya hilangkan ini dulu. Nah, yang saya kuningkan ini maksudnya adalah itulah angka yang kita turunkan ke dalam rumus. Nah, ini minus 1 yang dikuningkan ini, maka DQ, DP, ya tinggal masukin aja rumusnya lagi. Angkanya adalah minus 1 gitu ya. Karena kita telah mencarinya ini, turunan pertama ya. Kemudian P-nya berapa? 3. QD-nya, Q-nya 3 ya. EQ-nya, Q-nya tadi 1 ya. Oke, salah lagi. Q-nya 1 ini tadi. Oke. Nah, hasilnya adalah minus 1 kali 3/1. 3/1 adalah 3 bagi 1 adalah 3. 3 kali min 1 dapatnya min 3. Nah, hasilnya disebut dengan elastis ya. Walaupun nilainya besar dari 0, tapi tandanya negatif, berarti arahnya adalah berbalik arah. Jika P naik, maka Q turun ya. Dia elastis, tapi arahnya negatif. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Silakan semuanya. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut saya ya. Halo, ada pertanyaan? Oke, lanjut. Lanjut, Pak. Oke. Nah, misal kita balik lagi angkanya. Silangkan dulu. Kita balik angkanya seperti ini. Q sama dengan 3 dan P sama dengan 1 ya. Ini kan tadi P sama dengan 3, Q sama dengan 3. Kalau ini Q sama dengan 3 dan P sama dengan 1. Kita masukkan ke rumus. Maka ini tetap ya, yang kuning ini adalah rumus turunan. Min 1, jadi P-nya adalah apa tadi? 1. Q-nya adalah Q turunan ya. Jika ini telah diketahui ya, kalau kita telah masukkan ke persamaan turunan ini. Nah, Q-nya menjadi 3. 3. Jadi, dapatnya adalah min sepertiga. Nah, disinilah disebut dengan inelastis. Atau N, ND kurang dari 0. Kenapa kurang dari 0? Sepertiga adalah 0,33 ya. Inelastis adalah nilainya kurang dari 0. Oke, berarti barang itu ya tidak elastis gitu. Tidak bisa naik, tidak bisa turun. Nah, ini bisa naik, bisa turun kalau elastis. Oke. Oke, itu permintaan. Kemudian elastis yang kedua, elastis penawaran. Kalau permintaan
berarti kita sebagai pembeli. Kalau penawaran kita sebagai seller atau penjual ya. Besarnya definisinya adalah besarnya perubahan jumlah barang yang ditawarkan. Kalau ditawarkan berarti adalah supply atau penjual ya. Karena adanya perubahan harga. Seperti ini. Rumus tetap ya, jika X% harga barang naik, maka atau P ya. Tapi ini dari sisi penjual. Maka Q-nya juga seharusnya akan naik. Maka elastis penawaran. Elastis. Nah, rumusnya tadi tadi D ya, sekarang S, supply. Ini diganti, tetap rumusnya sama tapi diganti QS namanya lagi ya, karena kita posisinya supply sekarang. Nah, rumus diferensial akan diterapkan. Seperti ini jadinya. Dengan keterangan, nah berubah lagi ya. QS penawaran, kuantiti penawaran, dan P tetap harga. Nah, kita contohkan dengan soal agar lebih paham. Diketahui fungsi penawaran. Fungsi penawaran maka P ya didahulukan. Kalau permintaan Q. Oke, dengan fungsi seperti ini. 100 tambah 2Q. Nah, hitunglah elastisitas penawarannya pada tingkat harga atau P di saat angkanya Rp500 gitu ya. Nah, kita buat dulu diketahuinya. Diketahui kita turunkan rumus awal ya, fungsi awal seperti ini. Nah, karena yang kita cari adalah Q, maka Q-nya kita cari dulu. Sehingga Q ini maju dia ya di sebelah kiri ya. Maka yang dua ini menjadi setengah. Yang 100 bagi setengah dapat 50. Itu ya. Kalau misalnya di sini 3, berarti ini sepertiga dan 100 sini aja jadi 30-an. 35, 33, 33. Sebut dengan fungsi awal Q ya. Nah, kita turunkan fungsi turunan pertama ya. Sehingga 50 hilang ya. Maka P-nya juga hilang sehingga jadilah setengah. Oke. Kita masukkan kepada rumusnya. Sebelum masukkan ke rumus, maka kita masukkan persamaan agar memudahkan masuk ke rumus. Di saat 500, maka Q adalah setengah P. Nah, rumus ini ya. Q setengah P. Oke, saya hilangkan. Setengah P kurang 50. Jika P diketahui 500, maka 250. Betul ya? 250, kemudian 50 kita taruh kanan, hasilnya 200. Maka yang kita jadikan Q pada saat di rumus N, S adalah seperti ini. Setengah, 500-nya tetap kita turunkan, 200 yang kita pakai ini. Ya, ini ya, ini 200. Oke, dapatnya 5/4. Atau 500 kali 1 dapat 5. Ya, 0 di belakang angka kita hilangkan. Ya, sama ya. 2 kali 2, 4. Dapatlah 1,25. Nah, ini disebut dengan elastis karena angkanya besar dari 0. Seperti itu. Oke, cukup mudah. Artinya jika penawaran naik dari rumus ini ya, maka Q juga akan naik. Dia bersifat positif seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini kalau dalam bentuk kalimat, jika harga atau P-nya naik 1%, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan naik 1,25%. Oke, itu contohnya. Nah, yang ketiga, elastisitas produksi. Oke, seperti apa? Dimulai dari definisi dulu ya. Besarnya perubahan jumlah output.
ya. Output ini disebut dengan barang jadi ya, barang jadi. Kalau input apa? Bahan baku ya, kan? Barang yang dijual, barang untuk dijual ya, dijual ke konsumen. Nah, seperti itu. Input adalah bahan baku. Jika output naik, maka bahan baku juga ikut naik. Ya tentu saja ya. Jika kalau kita ingin menjual barang lebih banyak, tentu inputnya juga akan naik. I naik, output naik. Nah, seperti itu. Atau kebalikannya, jika kita ingin output naik atau ingin mempertinggi penjualan, maka input juga harus naik. Ya, bahan baku kita juga harus naik, yaitu quantity, jumlah harga, seperti itu. Oke, lanjut dengan rumus yang sama, tapi kita ganti dengan P lagi ya. Tetap kita menggunakan kaidah D atau diferensial, seperti itu. Terangan ini sama. Nah, di sini saya bilang tadi kalau X adalah input atau bahan baku. Oke ya. P tetap adalah produk yang dihasilkan atau production. Nah, P di sini adalah bukan harga, tapi dia faktor-faktor produksi. Ya, faktor-faktor produksi. Atau disebut juga jumlah produk. Oh, salah. Koreksi. Salah. DP di sini adalah produksi atau output. Ya. Atau output ini disebut dengan P. Oke, lanjut. Contoh soal. Nah, kalau seperti ini maka turunannya bisa banyak ya, karena pangkatnya masih banyak. Oke, lanjut. Diketahui fungsi produksi P atau production 9X pangkat 2 tambah X pangkat 3. Hitunglah elastisitas produksinya jika digunakan input atau disebut juga bahan baku atau X ya, disimbolkan dengan X sebanyak 5 unit ya. Kita menggunakan bahan baku 5 unit. Ini bisa kita gunakan pada akuntansi biaya nanti di semester 3 ya. Nah, jawab diketahui. Kita turunkan rumus ini, fungsi awal dulu ya. 9X. Oh, ini salah. Ini kurang. Oke, tipe lagi. Nah, maka seperti biasa, kita kaidah diferensial derivatif kita turunkan. Ini turunan pertama ya, tanda petik pertama. Fungsi turunan pertama. Maka 2 kali 9 dapat 18X. Pangkat 2 kurang 1, jadi 1 tidak ditulis. Kemudian X3 ya. X3 menjadi 3X pangkat 2. Seperti kaidah sesi kemarin. Oke, ini disebut dengan fungsi turunan pertama. Nah, kita masukkan ke rumus. Ini saya kuningkan. Jadi ini yang kita turunkan ya. Dx dp ini adalah tidak perlu kita cari lagi karena ini adalah kaidah diferensialnya. Nah, x-nya x ya. P-nya apa? P-nya ini. P-nya ini ya. Ini kaidahnya ya. Ini ya tinggal dimasukkan lagi seperti itu. Oke, lanjut. Pada saat X5 ya, maka nah X5 yang ini ya, 5 unit bahan baku yang kita masukkan menjadi 5 unit, maka fungsinya akan menjadi 18. Masukkan aja rumus ya, X-nya 5 ya. Kemudian 3X kuadrat kita kalikan 5 juga sehingga ini perkalian 5. Nah, X5 ini dia.
kemudian 9X, 5 pangkat 2, dan 5 pangkat 3. Oke, saya cepatkan. 90 ya. 18 kali 5 dapat 90, 3, 25, 5 kali 5, 25 kali 3 dapat 75 ya. 90 kurang 75. Nah, yang 5 ini kita cari ini dulu. 25 kali 9 dapat 225, 5 pangkat 3 dapat 125. Oke, hasilnya adalah 15 ya. Hasil pengurangan 90 kurang 75 dapat 15. 5 bagi 100, maka 15 kali 0,05. 5 bagi 100 dapat 0,05. Oke, sehingga dapatlah 0,75. Oke ya, disebut elastis karena angkanya masih besar dari 0,0, besar dari 0, itu 0,75. Artinya apa? Jika produksi naik, ya, output naik, maka bahan baku atau input atau X naik sebesar 0,75. Nah, dia elastis ya. Jika tenaga kita memperbesar karet, maka hasil lingkaran karet akan juga semakin besar. Oke, ini dalam bentuk oh, ekonomi dan bisnis. Oke, karena belum ada pertanyaan, saya lanjut. Oke, marginalitas. Topik yang kedua, ya, sedikit lagi. Marginalitas juga berasal dari konsep diferensial dan derivatif. Derivatif seperti apa? Nah, definisi dulu, yaitu adanya perubahan nilai suatu variabel yang disebabkan oleh perubahan variabel lainnya, ya. Atau jika harga naik disebabkan oleh Q-nya juga ikut naik. Oke, nanti kita azan, kita akan berhenti ya. 5 menit lagi azan. Maka dalam bidang ekonomi dan bisnis dapat dikaitkan dengan contoh lain. Ya, tadi kita fokus pada price dan quantity, penawaran dan permintaan. Sekarang kita fokus pada revenue atau R atau P, biaya atau cost, dan beban. Ya, di sini kita fokuskan beban atau expense ya. Jadi biaya atau beban berbeda ya. Sebagai orang akuntansi kita harus membedakan. Dalam laporan keuangan, cost dan expense itu berbeda ya. Sedikit saya singgung, cost itu berada pada poin HPP dan beban pada beban operasional. Ya, setelah laba kotor, maka beban operasional, beban listrik, beban gaji, beban asuransi itu disebut dengan beban. Sedangkan biaya fokusnya adalah HPP. Itu disinggung sedikit. Oke, lanjut. Marginal, marginal yang kita eh, bahas adalah marginal revenue. Ya, apa itu? Yang kita bahas ya, atau disebut juga disingkat dengan MR. Kita juga akan pelajari marginal cost. Apa itu ya? Pada sesi 8 sebelum UT sesi ya 8 kalau nggak salah ya, kita telah bahas ini sebagai eh, highlight. Sebagai cuplikan saya akan bahas sedikit ya sebagai pengantar untuk memasukkan rumus-rumusnya nanti ya. Nah, ini akan kita ulas lagi, ulang. Nah, jadi ada tiga marginal, itu marginal revenue, marginal cost, marginal product. Elastis juga ada tiga, elastis permintaan, saya ulang lagi, penawaran, dan produksi. Oke, saya lanjut. Kita ulang dulu, flashback. Apa itu marginal ya? Marginal itu adalah teori diferensial dan derivatif telah disinggung tadi. Nilai maksimum akan terjadi jika X sama dengan 0. Ya. Oke, azan dulu. Tunggu dulu ya. Iya, Pak. Saya lanjut. Nah, marginal di sini seperti sesi 8 saya jelaskan ada tiga. Ada MC, MR, MP. Nah, MC itu apa? Yaitu marginal cost.
MR marginal revenue, nah MP marginal production. Nah, oke, kita bahas lagi. Tadi sempat saya tanyakan, nah ini saya ulas lagi. MC atau biaya marginal atau marginal cost adalah tingkat perubahan, ya, tingkat perubahan biaya total. Kalau elastisitas adalah seberapa besar dia elastis, ya, kita melihat elastisnya. Kalau di sini marginal, tingkat perubahannya berapa? Tingkat perubahan biaya. Nah, di sini karena dia cost, maka fokus kita adalah kepada biaya, ya. Total yang diakibatkan oleh tambahan produksi, ya. Jika biaya atau bahan baku kita tambah satu saja, ya, maka produksinya seharusnya juga bertambah, ya, bertambah, harusnya bertambah. Nah, berapa yang bertambah ini? Nah, itulah disebut dengan marginal, ya. Jika kita ingin eh, produksi meningkat, kita input kita tenaga kerja, ya, misalnya TK, tenaga kerja, singkat TK-nya plus satu, maka produksi yang dihasilkan berapa? Nah, itu yang disebut dengan marginal, ya. Kalau kaum marginal adalah kaum apa? Kaum tertindas, kan gitu ya. Marginal, kaum urban atau marginal. Oke, selanjut. Nah, MC adalah turunan dari TC, ya. TC itu apa? Total cost, ya. Total cost. Total cost berarti ada dua biaya. Biaya variabel dan biaya fixed cost. Variable cost adalah biaya yang berubah-ubah. Jika penjualan naik, maka harga biaya akan naik juga. Karena apa? Maka listrik akan naik, tenaga kerja akan lembur, maka disebut dengan variable cost. Fixed cost apa? Biaya yang tidak berubah. Jika perusahaan itu tidak berjualan, tidak memproduksi, biaya fixed tetap ada. Apa misalnya? Biaya gaji, gitu ya. Waktu corona, rumah sakit kan tidak ada pasien itu, tapi tetap mengeluarkan biaya gaji, biaya asuransi, biaya kebersihan, biaya pemeliharaan. Nah, itu disebut dengan fixed cost. Terjadi atau tidak terjadi sesuatu dalam operasional perusahaan, maka dia tetap dikeluarkan, disebut dengan fixed cost. Oke, itu sila yang pandang, flashback. Nah, karena dia turunan satu, maka MC itu adalah turunan dari TC tadi, ya. Nah, maka kita menggunakan kaidah diferensial seperti saya jelaskan tadi. D itu adalah bukan demand, tapi diferensial, ya. Turunan satu atau tanda petik satu, sehingga jadinya seperti ini. Kita contohkan, ya. TC, di mana 4 tambah 2Q tambah Q pangkat 2. Q itu adalah quantity atau permintaan, maka MC adalah 2 tambah 2Q. Nah, konstanta 4 hilang, ya, karena kita turunkan, ya. Q ini kita hilangkan, maka dia menjadi 2. Q ini maju ke depan, sehingga menjadi 2Q. Nah, ini kaidahnya. Kaidah derivatif, maka kita gunakan pada marginal cost. Sehingga kita lihat pada contoh penerapannya di bidang ekonomi saja. Seperti ini. Pada suatu perusahaan berencana menambah karyawan. Halo? Ada bertanya? Oke, selanjut saya kira ada pertanyaan. Pada suatu perusahaan berencana menambah karyawan. Nah, menambah karyawan gunanya untuk apa? Menambah karyawan berarti kalau karyawan adalah fixed cost, ya. Fixed cost. Karena dia disebut dengan beban gaji. Tapi bisa juga menjadi variable cost kalau dia berada di pabrik. Kenapa? Kalau dia berada di kantor, ada tidak ada produksi, maka dia fixed, ya. Ada nggak ada pekerjaan, maka fixed, ya.
Jadi karyawan kantor, maka kita golongkan kepada fixed cost, karyawan di pabrik fixed variable cost. Oke. Dengan kondisi awal perusahaan sebagai berikut. Diketahui ya. Jadi agar mudah suatu soal harus buat diketahui. Total biaya personal saat ini ya. Saat ini belum ada penambahan karyawan adalah 12.000 ya. Anggaplah ini dalam rupiah aja. Kita mudahkan angkanya 12.000. Kemudian total biaya seandainya jika ada penambahan karyawan atau disebut dengan TCA atau total cost alternatif. Ini seandainya ya, jika alternatif atau ini disurvei ya, atau diteliti, maka biaya akan disimulasikan ya menjadi 16.000. Ya tentu ya, dari saat ini 12.000 ditambah karyawan, tentu nilainya akan menjadi 16.000, akan ada kenaikan. Sehingga kenaikan itu telah dianalisis menjadi 16.000. Nah, kuantiti atau jumlah barang yang diproduksi saat ini sebelum ada karyawan tambahan adalah 100. Jika diharapkan ya karyawan bertambah, maka jumlah produksi diharapkan menjadi 150, kenaikan 50. Nah, marginalnya berapa? Penambahan itu berapa? Nah, gitu ya. Berapakah marginal cost-nya? Jawab. MC itu adalah, ingat tadi, adalah turunan pertama dari total cost ya. Rumusnya adalah diferensial ya. Atau masih ingat yang ada segitiga ya. Segitiga atau delta, kita menggunakan perubahan ya. Perubahan TCA 16.000 dengan kondisi saat ini 12.000. Begitu juga ini terbalik ya. Seharusnya 150, oke salah tulis. 150 kurang 100 ya. Kurang 100. Nah, kita turunkan lagi sehingga 16 kurang 12.000 dapat 4.000. Benar ya? Dan 150 kurang 100 dapat 50. Maka hasilnya adalah 80. Artinya apa? Setiap kenaikan produksi ya diikuti dengan biaya sebesar 80 ya. Jika karyawan bertambah, maka biaya yang bertambah itu adalah 80 orang. Kalau satu orang karyawan bertambah, maka biaya akan naik 80. Jika dua bertambah, maka akan jadi 160. Itu rumus dasarnya. Oke, lanjut. Ada pertanyaan? Saya lanjut ya. Nah, yang kedua, tadi marginal cost, sekarang marginal revenue atau penerimaan marginal. Kita lihat pada sisi cost, sekarang sisi penerimaan atau pendapatan atau income atau revenue. Artinya apa? Definisinya yaitu penerimaan yang diakibatkan penambahan suatu penjualan satu unit barang. Ya, penerimaan itu adalah revenue, ya, bertambah atau naik jika penjualannya, kuantitinya juga naik. Nah, seperti apa? Mari kita contohkan. MR adalah turunan dari TR. Ya, TR itu adalah P kali Q ya. Jadi kalau kita, ini rumus dari sisi pertama. Semoga masih ingat. TR adalah total revenue adalah P kali Q. Harga barang kali kuantiti barang. Nah, MR adalah turunan dari TR. TR kita turunkan seperti ini. Tetap kaidah diferensial. Rumus diferensial seperti ini. Maka kita turunkan menjadi fungsi demand. Nah, contohnya seperti ini. Ya, kita contohkan seperti ini. Fungsi demand atau fungsi permintaan dalam MR ini. Yaitu min 3Q tambah kuadrat tambah 27. Ini masih ada di sisi 8 ya. Ini sebagai pengantar saja bagaimana menurunkan rumus ini. P kali Q seperti ini, 3Q kuadrat tambah 27Q. Nah, diturunkan kali ke depan dapat 9
Pangkat 2, 27. Q-nya hilang. Oke, nah inilah cara mencari MR. Bagaimana kalau kita kaitkan kaidah ini pada penerapan ilmu bisnis ya dan ekonomi seperti ini. Diketahui suatu perusahaan ingin menaikkan omset, maka datanya sebagai berikut. Pendapatan alternatif atau hasil riset ya. Hasil risetnya seperti ini, dapatlah 10 juta. Dapat 10 juta. Jadi dia meriset dapatlah 10 juta angkanya. Ini yang ingin dicapai atau expected return. Nah, pendapatan perusahaan saya ini ya. Jadi dengan pendapatan 5 juta, dia berharapan bulan depan atau tahun depan dapat 10 juta. Oke. Maka berapakah marginalnya? Kenaikannya itu berapa? Kemudian kuantitas atau kuantiti yang diharapkan ke depannya adalah 6.000. Saat ini berapa? 3.000 ya. Saat ini pendapatannya 5.000 dengan barang terjual adalah 3.000. Carilah marginalnya, penambahan itu berapa? Oke, seperti ini. Rumusnya tetap MR adalah turunan dari TR, ya, turunan pertama. Kaidahnya tetap D ini adalah bukan demand, melainkan diferensial. Kita turunkan sehingga disebut dengan derivatif. Maka 10.000 ya, atau diingat lagi D itu juga disebut dengan delta, delta atau perubahan dari akhir ke awal. 10 juta expected dan 5 juta present. Nilai sekarang dapatnya adalah 10 kurang 5 dan 6.000 kurang 3. Sehingga dibagikan dapat 5 juta bagi 3.000. 3.000 unit dapatlah 1,667. Artinya adalah 1,667 adalah angka kenaikan ya pendapatan setiap kenaikan produk terjual. Ya. Pendapatannya revenue bertambah jika apa? Produk terjual atau quantity setiap penambahan revenue maka quantity harus dinaikkan sebesar 1,667 atau marginalnya 1,667 seperti itu. Nah, inilah kenaikan, penurunan, ya, perubahan. Tadi marginal itu adalah konsepnya perubahan. Maka dapatlah MR-nya 1,667. Oke, saya lanjut. Poin terakhir, produk marginal. Pada marginalitas ini ya, ada dua topik lagi. Marginal adalah tambahan atau perubahan yang dihasilkan ya. Ingat-ingat ya, marginal itu adalah tambahan atau perubahan yang dihasilkan output. Nah, kalau produk ini tadi adalah output itu apa? Output adalah barang jadi ya. Barang jadi gitu ya. Misalnya kita membuat mobil, mobilnya ada jadi nih gitu ya, barang jadi. Akibat penambahan satu unit faktor produksi yang digunakan. Input apa? Bahan baku tadi ya. Tapi bisa kita perluas lagi apa? Selain bahan baku untuk input itu apa? Kita butuh apa lagi selain bahan baku yaitu tenaga kerja ya. Biaya tenaga kerja. Oke. Jadi kita perlebar lagi. Jadi input itu ada dua. Pada awal tadi saya bilang cuma BB, bahan baku. Sekarang ditambah lagi BTK atau biaya SDM. Nah, output itu adalah barang jadi atau barang siap jual. Oke, produk marginal merupakan turunan dari TP ya. Oke, saya hapus dulu biar tidak meragukan. Ini tetap akan saya bagikan agar memudahkan nanti belajarnya. Kalau dia MC berarti dia turunan pertama dari TC. Kalau dia marginal revenue maka dari TR total revenue. Kalau MP maka dari TP atau total produk. Total produk itu rumusnya adalah rumus total produk apa? Total produk adalah harga kali Q. Harga barang itu kali Q. Sama dengan rumus TR ya.
Nah, kaidahnya adalah MP. MP itu merupakan turunan dari TP. Maka kaidahnya tetap kita langsungkan. Kaidah diferensial. X adalah jumlah input. Ingat tadi ya, X adalah jumlah input atau BB. Nah, contohnya ini telah saya jelaskan di sesi 8 sebagai pengantar saja. Sebelum kita masuk pada contoh. Nah, ini cara menurunkan ya. 2 kali 9 dapat 18X. 3 ke depan jadi 3X pangkat 2. Oke, seperti itu. Nah, kita contohkan. Oke, tidak ada contohnya. Oke, sorry, sampai situ saja. Oh, apanya? Marginal. Kaidahnya sama dengan yang tadi. Oke, hilang. Kaidahnya sama dengan ini. Dengan MC dan MR. Oke, tidak saya tulis. Nah, topik ketiga, dua topik lagi, pendapatan rata-rata. Nah, pendapatan rata-rata adalah proses dari TR, total revenue. Nah, apa itu konsepnya seperti ini? Dengan rumus AR, ya, average revenue atau pendapatan rata-rata, R bagi Q, ya. R bagi Q, R itu apa? Revenue. Revenue itu adalah P kali Q, ya. P kali Q, Q-nya tetap. Nah, hasil dari R bagi Q atau hasil dari P kali Q bagi Q, maka nilainya sama dengan P, ya. Jadi pendapatan rata-rata adalah hasil dari P itu sendiri, ya. Nah, P. Nah, jadi dapat dikatakan nilai AR sama dengan nilai P. Kita buktikan ya. Contoh soal. Sebuah perusahaan memperoleh pendapatan sebesar 400 pada saat barang terjual sebesar 200 unit, ya. Enggak, ini 400 miliar ya. Dia menjual mobil misalnya 400 jika ketika kapan 400 ini, ketika dia harus menjual 200 unit dengan harga barang 2 unit, ya. Berapakah nilai AR-nya atau pendapatan rata-ratanya? Kita masukkan ke rumus. Nah, seperti ini, nilainya harus sama. Berarti kuncinya di sini. Nilainya pendapatannya adalah 2, ya. Nah, kita masukkan rumus. Revenue-nya adalah berapa? 400. Pendapatan atau penerimaan 400. Q-nya tadi 200. Nah, kalau kita jabarkan lagi, R itu adalah P kali Q, ya. 2 kali 200. P, P-nya 2, ya. P-nya 2 kali Q, quantity 200. Nah, bagi Q dapat 200. Nah, kita turunkan ini. 400 bagi 200. Nah, ini juga 2 kali 200, 400. Dapat 200 ya. Sehingga sama-sama. 400 bagi 200, 400 bagi 200. Sehingga akhirnya dapat 2 ya. Sama dengan 2 tadi. 2 di sini tadi. Jadi dapat dikatakan jika kita mencari pendapatan rata-rata, maka sama saja kita mencari harga barang jual itu, ya, harga barang per unit, ya. Jadi misalnya kita menjual mobil
kalau kita mencari pendapatan rata-ratanya sama dengan harga jual per unit itu sendiri. Bisa lanjut. Terakhir, biaya rata-rata atau AC. Ada pertanyaan? Oke, nggak ada. Saya kira ada yang bertanya tadi. Biaya rata-rata AC dan kita kaitkan dengan biaya rata-rata marginal. Ya. Biaya rata-rata. Nah, kalau dimarginalkan maka akan disebut turunannya ya. Kita turunkan. Kita turun pertama. Nah, kita cari dulu AC itu apa gitu ya. AC adalah pendapatan rata-rata, biaya rata-rata adalah C, C itu sendiri kali Q ya. Jadi total cost itu adalah FC tambah VC kali Q. Tergantung soalnya nanti ya. Kali Q, Q di luar. Tergantung soalnya. Nah, oke. Rumus FAC, AC udah dapat ya, adalah turunan pertama dari AC. Karena dia marginal. Kaidahnya, kaidah tetap derivatif. Oke. Kita contohkan fungsi biaya atau fungsi C adalah Q pangkat 3, 12Q. Kalau dia pangkat 3, pangkat 2, maka masih bisa diturunkan sampai banyak turunan ya. Tapi kita lihat seperti apa turunannya menjadi MAC. Tentukan Q agar MC sama dengan 0. Seperti ini. Buat fungsi biaya rata-rata marginal MAC dulu ya. Nah, seperti ini. C kita turunkan dari ini. Q3, 12,3 disebut juga fungsi awal. Nah, MC adalah turunan C. Ya. Kalau MAC adalah turunan dari AC. Oke. Kita MC dulu. C adalah turunan pertama atau Q. Maka kita kalikan ke depan. Seperti ini. 2. Ya, 2Q pangkat 2. 2 kali 12, 24Q. 36, Q-nya kita hilangkan. Variabel Q. Sehingga menjadilah konstanta 36. Disebut dengan turunan pertama. Nah, nilai Q untuk MC adalah menjadi ini. Ya. Jadi ini jika kita sebut MC sama dengan 0, maka kita buat rumusnya seperti ini. Jika MC-nya 0, maka rumusnya seperti ini. Nah, lanjutkan. Loh, kok hilang nih? Oke. Untuk menentukan MAC, maka terlebih dahulu dicari fungsi AC. Tadi kita sudah dapat. Nah, ini kita dapat rumus-rumusnya. Kalau diingat, kita masukkan. Fungsi AC-nya adalah rumus ini. Kita telah dapat fungsi C ya. Fungsi C ini di soal. Dan bagi Q. Nah, ini seperti ini. Q pangkat 3. Ini belum turunan ya. Kita mencari AC dulu. Nah, AC adalah ini. Kalau dia bagi, maka ingat ya. Kalau dia kali, pangkatnya ditambah. Kalau dia bagi, pangkatnya dikurang. Sehingga dapatlah kalau dia pembagian pangkatnya Q 3 kurang Q dapat Q2. 12Q, Q-nya pangkat 2 habis. Jadi Q pangkat 1, Q-nya dicoret karena dia turunan, maka Q-nya habis. Jadilah 36. Nah, inilah fungsi AC-nya. Seperti ini. Nah, tadi lihat MAC adalah turunan dari AC. Ya. MAC adalah turunan dari pertama dari AC. Maka AC-nya adalah 2Q dikalikan ke depan kurang 12. Nah, itu saja cara mencari marginal cost. Oke, itu saja pertemuan hari ini. Tidak ada pertanyaan sepertinya. Oke, kita lanjut.
Sesi berikutnya, sesi 14 di awal tahun, ada 4 pertemuan lagi. Semoga masih semangat dalam menghadapi perkuliahan ke depannya dan semoga sukses di ujiannya nanti. Terima kasih atas kedatangannya di ruang virtual ini. Maaf jika ada kesalahan. Silakan absen lagi ya. Masih ada waktu absen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak.